Kita mulai dulu dari embriologinya dulu ya. Jadi gini, sebelum kita kesini, kita mau bahas bahwa sistem neuro itu embriologinya cukup rumit. Jadi kan kalau misalkan aku dulu pernah ajarin tentang neuro ya, tentang embriolo di semester 1. Itu kan di sini ada 3 lapis, endo, meso, sama ekto. Kalau meso nanti jadi organ dalam, jantung, paru-paru dan sebagainya. Terus endo nanti ke dalam jadi foregut, midgut, hindgut. Nah kalau ekto ini dia jadi kulit sama neuro gitu. Nah perjalanannya lihat harinya ya, ketika dia udah matang gitu ya, si ekto ini dia bakal menebal. Jadi ada penebalan dulu, penebalannya namanya neural plate. Dari neural plate ini dia bakal membuat kayak cekungan ke atas, itu namanya neural growth. Jadi neural growth ini kalau ujung-ujungnya namanya neural fold. Nah neural fold ini nanti saling ketemu. Nah ketika dia saling ketemu dia akan membentuk satu tabung, karena kan dia bundel ya, untuk satu tabung. Nah setelah itu kan ketemu nih ya, terus akan saling menutup. Nah penutupannya diinduksi oleh asam folat. Maka dari itu kalau defisiensi asam folat jadinya neural tube defect ya, NTD. Itu bahaya, bahayanya bisa hidup. Nah makanya dari itu kan perlu asam folat yang tinggi. Ketika dia perjalanan nutupnya ya, lihat dari dia itu dimulai dari yang atas dulu. Atau kalau di sistem neuro kita tuh nggak ngomong superior inferior lagi. Dulu aku pernah ngomong terminologi anatomi itu setiap sistem beda. Kalau di neuro kita sebutnya tuh rostral sama caudal. Jadi rostral dulu nutup, rostral itu yang atas. Jadi semakin rostral itu artinya semakin ke otak depan. Jadi kalau ini medulla spinalis yang sini sama yang sini, ini yang rostral, ini yang caudal. Paham ya? Nah, dia nutup rostral dulu, baru ke caudal. Kalau rostralnya ini dia nggak bisa nutup, bayinya jadi anencefali atau nggak punya otak. Tapi jangan katain teman kalian nggak punya otak. Ini nggak punya otak, literally dia nggak punya otak. Jadi bayinya nggak bisa hidup. Nah, baru habis itu dari yang rostral dia caudalnya nutup. Kalau caudalnya nggak nutup jadi apa? Spina bifida. Itu ya. Itu. Nah, ini neural tube-nya. Neural tube itu dia nanti pembagiannya kayak gini ya. Ini nggak usah tak jelasin ya. Kalian bisa buat sendiri. Intinya adalah jangan kekecoh sama istilah ensefalon. Ensefalon itu istilah embriologis. Ketika dulu dia di embriologi, ensefalon itu akan pecah jadi 3 gitu. Tapi kalau otak ini itu jangan bilang ensefalon, nanti kalian bingung. Maunya adalah cerebrum. Cerebrum itu bagian terbesar dari ensefalon. Paham? Kalau ensefalon itu ya otak sama setrumpus-trumpusnya itu ensefalon. Itu terminologi. Nah kalau cerebrum ini pakai ini aja deh, pakai daripada kalian. Jadi cerebrum kita identifikasi dari luar dulu ya. Jadi di bagian luar cerebrum namanya di cortex cerebrum itu dia ada cekungan dan ada yang menonjol. Cekungan yang namanya adalah sulcus. Kalau yang menonjol namanya adalah gyrus. Kalau jamak gyri, G-Y-R-I. Kalau sulcus berarti sulci gitu ya. Nah, ini kan otak ya, ada gyrus sama sulcus. Nah, otak itu dia atau cerebrum aku bilang ya, cerebrum itu dia punya 2 bagian, kanan sama kiri atau hemisfer. Jadi jangan bingung lagi, hemisfer ensefalon sama cerebrum itu beda. Ensefalon itu semuanya, setrumpus-trumpusnya. Cerebrum itu ya segini toh. Jadi kan ada cerebellum, trunkus itu bagian dari ensefalon. Kalau cerebrum ya cuma segini. Kalau hemisfer itu berarti satu bagian cerebrum. Nah, di antara hemisfer kanan sama hemisfer kiri, dia tuh punya pembatas tengahnya atau jurangnya. Jurangnya namanya adalah viscera longitudinalis. Nah, di dalam viscera longitudinalis itu dia bakal ada dura mater yang masuk ya, yang melindungi dalamnya, namanya adalah valve cerebri. Jadi dia di dalam jurangnya itu ada apa namanya, kayak lapisannya gitu dari dura mater yang masuk. Nah udah ya, selesai ya. Nah itu. Nah otak itu dia itu kebalik, kalau kalian kita buka ya, dia itu kebalik dari medulla spinalis. Kalau medulla spinalis itu substansia albanya di luar, griseanya di dalam. Kalau otak itu beda, dia itu griseanya yang di luar. Tapi jangan mbok kira grisea terus alba terus udah, enggak. Tapi grisea, alba, terus ada grisea lagi, ada alba lagi, ada grisea lagi. Jadi dia berlapis-lapis.
tapi griseanya itu yang luar, ya. Jadi beda dengan midspin. Kalau midspin kebalik dengan cerebrum. Nah, di bagian luarnya si apa namanya? Aku tadi mau di bagian luarnya kan grisea ya. Nah, grisea ini gini. Itu yang bisa kita petakan. Nanti kita bahas tentang soal pemetaan. Nah, for your information, setiap manusia tuh otaknya pasti beda-beda. Jadi ini otak beneran ya. Ini diplastinasi beneran. Kita juga punya yang udah didiseksi dari kadaver basah ada di sana. Yang bentuknya masih otak beneran. Nah, otak itu mau dia bentuknya kayak gimana? Masing-masing kita pasti punya otak tuh. Itu mau bentuknya gimana? Pasti ada satu struktur yang sama, yaitu sulcus centralis. Mau otaknya kayak gimana? Mau otaknya peak, mau bayinya gimana? Ya tetap ada sulcus centralisnya. Tapi mungkin girusnya beda-beda, ya nggak masalah. Tapi intinya pasti ada sulcus sentral. Nah, kadang tuh yang kalian susah itu, ini gimana cari sulcus sentralnya gitu kan? Ini apa gitu kan? Aneh banget gitu. Nah, cara cari sulcus sentral itu gampang. Kalian lihat dari samping, ya. Kalian coba urutkan, dia sulcus mana yang dia bisa sampai tengah. Nih, lihat nih, satu, set. Jadi ini itu adalah sulcus sentral. Nggak kebayangkan kamu kalau nggak lihat langsung. Coba yang itu, yang mana sulcus sentralnya? Yang ini tadi yang mana mas? Ini dia sangat tengah. Ini sulcus sentral. Nggak expect kan kamu? Aku dulu waktu pertama belajar itu juga nggak expect. Ini bukan, kalau ini bisa nggak? Ini kan udah kepotong. Oh udah kepotong. Ya, Oh ini. Ini bukan mas. Ya, pinter. Ini sulcus sentral. Jadi jangan sulcus sentral tuh yang ini. Ini sama kayak ini ya. Ini 3D printing kita sendiri. Itu yang ini. Nih. Ini sulcus sentral. Nah, ini kalian harus bisa bedain karena mau gimana pun otak manusia pasti ada sulcus sentralnya. Gitu. Oke, sulcus sentral udah selesai ya. Berarti ini kanan kiri nyambung gitu atau gimana? Nggak harus nyambung, tapi kalian harus lihat dari samping. Lihat dari samping. Kalian urutin ke tengah. Yang mana yang bisa sampai tengah? Kan ini kan bisa sampai tengah. Berarti kanan kiri bisa beda yang ininya. Sama sih, pasti sejajar sih. Pasti sejajar. Nggak mungkin nggak sejajar. Ini set sampai sini. Ini kan bisa ditarik kan? Nah, ini sulcus sentral. Nah, oke lanjut dulu ya. Waktunya mepet soalnya. Banyak banget materinya ini soalnya. Ini kan sulcus sentral. Nah, ini sulcus sentral. Ini sulcus sentral. Ini kan sulcus sentral nih. Nah, di depan dari sulcus sentral berarti ada yang namanya precentral gyrus. Precentral gyrus itu yang ini. Ini precentral gyrus, ini precentral gyrus. Ini kepotong dikit ya. Ini harusnya agak menonjol ke atas. Nah, precentral gyrus itu dia fungsinya untuk apa? Dia itu area motorik primer. Jadi semua gerakan aku gerakin tangan ini pasti dicetuskan impulsnya dari precentral gyrus dulu. Karena dia motorik primer. Di depannya nanti ada motorik sekunder dan di depannya ini adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu untuk memutuskan sesuatu kayak gitu. Nah, ini kan central gyrus, sulcus centralis. Di belakangnya berarti ada postcentral gyrus. Postcentral gyrus area sensorik primer. Sensorik primer ya. Sensorik primer. Jadi semua rasakan sensorik baik itu panas, dingin, nyeri itu pasti dibawa ke sini dulu. Baru di belakangnya ada sensorik sekunder. Nah, terus di belakang sini ini juga banyak yang kebalik. Itu ada yang namanya occipito frontal sulcus. Mau gimana pun otaknya pasti ada occipito parietal sulcus. Parieto occipital sulcus. Ya, antara parietal sama occipital. Yang ini. Ya, jangan kebalik ya. Yang ini loh. Kelihatan nggak? Ini. Coba kalau di sini ada nggak? Yang ini. Kelihatan ya? Jelas ya? Jadi, kan yang tadi kan frontal, parietal, terus ini occipital. Dan yang memisahkan tuh ini. Namanya adalah occipito parietal sulcus. Ini adalah parietal. Parietal di ujungnya ada visura calcarina, tempat visual primer. Ya, visura calcarina susah diidentifikasi sih. Cuman ini adalah tadi ya, occipito parietal sama jangan lupa Sentralis. nah, itu penting ya, harus bisa bedain pakai otak ya. Ini di sini juga kelihatan harus. Ini.
Ini dia adalah ini ya, yang ini. Ini adalah occipito parietal. Gimana cara bedainnya? Nanti lama-lama juga bisa sebut. Lanjut dulu ya. Nah, jadi kita tadi udah bahas tentang korteks prekorteksnya. Nah, di dalam otak itu dia punya 6 lobus, sorry. Tadi udah tak jelasin, lobus yang depan namanya adalah lobus Frontal. ya, parietal, terus frontal, parietal, occipital ya. Nah, temporal itu yang berarti yang samping sini. Kalau temporal itu jelas ya, dia dipisahkan oleh visura sylvii. Jadi jelas visura sylvii pasti semua orang bisa mengidentifikasi lah. Pasti bisa. Ini adalah lobus temporal. Nah, terus ada juga lobus limbicus sama insula. Ini yang khas ya. Kita mulai dari insula dulu. Kalau yang namanya lobus insula itu di dalam. Jadi kalau misalkan dari visura sylvii ini kamu bongkah, pecah, itu nanti di dalamnya akan ada gambaran kayak gini lagi. Nah, ini namanya adalah lobus insula. Nah, lobus insula ini memang nggak terlalu penting ya. Aku juga belum pernah tahu fungsinya apa, tapi ini di dalamnya itu ada. Terus satu lagi yang paling penting namanya adalah sistem limbik atau lobus limbicus. Nah, lobus limbicus ini teman-teman dia yang bakal membedakan kalian dari hewan. Yang mana ya? Nah, ini. Lobus limbicus itu dia lobus yang khas karena dia di bawah sini. Ini kan di bawah korteks ya. Ini kan di bawah tak belah ini visura kalkarnya tak belah. Nah, lobus limbicus itu dia bagiannya ada 4 ini, singuli, hippocampus sama dan sebagainya lah. Sebenarnya lebih dari itu ya. Nah, itu di bawah sini. Ini kan tadi kan jelas ya, ini adalah sulcus centralis. Yang ini adalah yang motor primer, yang ini sensorik primer. Nah, di bawahnya itu ada lobus yang gyrus singuli. Nah, gyrus singuli segini ini namanya adalah sistem limbik atau lobus limbicus. Lobus limbicus itu yang membedakan kalian dengan hewan karena kita pasti punya emosi ya. Kita pasti bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia, bisa marah. Nah, itu yang mengatur adalah sistem limbik. Nanti kalian pelajari lagi yang namanya circuit of Papez. Itu bagus banget. Jadi di dalam sini itu ada circuit of Papez. Circuit of Papez itu yang mengatur tingkat emosional kita dengan hormon. Ya, itu circuit of Papez. Tadi cari sebelum. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Kita punya sistem limbik. Nah, sekarang kita masuk ke Broca. Jadi gini. Jadi ceritanya gini teman-teman. Dulu itu jadi gini. Kalau aku adalah pemandang teori bahwa kita tuh nggak bisa mengkotak-kotakkan fungsi dari otak. Karena otak itu fungsinya ya terintegrasi gitu, paham nggak? Terintegrasi masing-masing bagian itu dia saling berkomunikasi gitu. Nggak bisa dipahami nggak bisa dikotak-kotakkan bahwa ini fungsinya ini. Nah, suatu ketika si Broca ini dia buat teori gitu. Gimana ya kalau kita kotak-kotakkan otak gitu. Nah, ternyata yang dia bisa kotakkan memang ada banyak sih. Tapi yang bisa diidentifikasi fungsinya ya cuman ini beberapa ini doang. Ya. Jadi sebenarnya kalau aku dalam prinsipnya, ini pandanganku sendiri ya. Ya kita nggak bisa ngotak-ngotakin otak misalkan, oh yang sini tuh pasti fungsinya untuk mengecap, ya nggak bisa gitu. Karena otak itu dia terintegrasi jadi satu. Dia sistem serabut yang sangat kompleks. Nah, tapi si Broca ini berusaha memsimplifikasi itu gitu loh dengan dinomeri. Gimana kalau kita nomeri ya oke kita hargai aja namanya juga pelajaran anatomi ya. Bahwa ya wes ada area Broca itu yang paling penting sebenarnya cuma 2 toh. Yang namanya tadi pre-motor cortex sama post yang sensorik primer. Sebenarnya yang penting cuma itu doang. Tambahannya Broca sama Wernicke itu ya penemuannya dia. Paham ya? Jadi sebenarnya fungsinya jangan dikotak-kotakin, tapi si Brodmann ini dia berusaha mengotak-kotakkan itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kita mulai dari yang area 4 dulu ya. Atau gyrus presentral tadi udah jelas ya. Kalau ini udah jelas. Kalau ini udah jelas. Sensorik primer juga udah jelas ya. Ini nggak usah tak jelasin aja ya. Nanti waktunya soalnya cepet banget. Sama tadi jangan lupa ya, visura calcarina itu area 17 ya. 17 di belakang sini. Ada nomornya kayaknya. Ada nomornya nggak? Nah, ini visual cortex. Ini visura calcarina ini. Ini soalnya gambar ideal ya, bukan otak beneran. Kalau otak beneran carinya gimana? Susah banget. Itu ya. Tapi tetap ya, kalau aku pandanganku adalah otak itu terintegrasi. Tapi memang ada sebagian tertentu yang dia mengatur fungsi tertentu iya, tapi sebenarnya fungsinya terintegrasi. Karena nanti di situ ada asosiasi, komisura dan sebagainya. Ini tak jelas.
ini nanti bisa dibaca sendiri lah, homunculus ini apa sih gitu kan. Karena sebenarnya homunculus itu sebenarnya cuma mau mengatakan bahwa di area yang namanya premotor cortex tadi ya, di sini itu tuh dibagi masing-masing itu punya fungsi tersendiri. Misalkan bagian premotor cortex yang di bagian dekat sini itu dia fungsinya untuk mengatur ekstremitas bawah, yang ini adalah ekstremitas atas, wajah dan sebagainya. Itu nanti fungsinya untuk melihat misalkan pasiennya stroke ya, stroke-nya di mana sih gitu, stroke-nya misalkan di kakinya dia lemah. Nah kalau dia di sini itu dia akan divaskularisasi oleh yang namanya ACA, anterior cerebral artery. Jadi kalau dia lemahnya di kaki, sumbatannya di ACA, artinya gitu. Kalau dia lemahnya di merah di wajah, tangannya lemas, nah itu kita curiganya MCA yang kena. Kayak gitu. Itu coba homunculus cuma mau ngomong kayak gitu. Ya udah, materinya udah selesai. Pas.